materi kita kemarin. Kita melanjutkan materi kita kemarin tentang DKPB. Sebelum kita lanjutkan atau kita langsung lanjutkan dulu aja, Mas Leo? Minta tolong dibantu share screen. Oh, baik, Bu. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang survei, mekanisme survei DKPB ya. DKPB itu apa sih? Terus gimana cara data-data itu dikumpulkan tuh caranya bagaimana? Gimana mekanismenya? Mulai dari survei, pengumpulan data, kemudian pengecekan, verifikasi, ya kan? Terus sinkronisasi, kemudian penetapan, sampai pendokumentasian dan pelaporan. Itu kita kemarin dulu yang 4.0, terus kita juga udah belajar hal baru apa sih yang dimuat di 4.0 ini gitu. Terus selain itu kita juga udah mulai sedikit-sedikit belajar tentang material pembentuk DKPB. Jadi mulai dari material struktur, dinding, atap, lantai, langit-langit, sampai instalasi listrik dan juga air. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan asumsi dalam DKPB. Jadi teman-teman masih ingat DKPB ini kan kita pakainya pendekatannya biaya ya untuk ngitung objek penilaian berupa bangunan, BMN berupa bangunan gitu. Nah, kalau biaya itu kan tekniknya di bawahnya ada 4 nih kalau nggak salah. Ada per meter persegi, ada survei kuantitas, terus ada indeks ya, terus satu lagi ada unit terpasang. Saya mau mengawali dengan sebuah diskusi kecil gitu ya. Kalau menurut teman-teman DKPB ini pakai teknik yang mana sih? Meter persegi. Ada yang mau jawab? Atau mau coba jawab? Ya, silakan. Meter persegi. Meter persegi Mbak Popi ya. Mbak Deva. Iya. Coba yang lain, ada yang berpendapat lain mungkin? Mas Novan ada? Ada, Bu. Mas Novan, menurut Mas Novan DKPB ini pakainya apa? Meter persegi juga, Bu. Gimana? Meter persegi juga, Bu. Tes, halo, 1, 2, 3. Mas Prima ada? Ada, Bu. Kalau menurut Mas Prima apa, Mas? Sama, Tadi Bu. kata Seperti
Mbak Deva yang meter persegi. Oh gitu. Kalau meter persegi itu yang gimana sih Mas Prima? Gimana maksudnya, Bu? Penjelasan sedikit tentang meter persegi itu yang bagaimana sih? Apa bedanya dia dengan survei kuantitas atau indeks kayak gitu? Kalau meter persegi itu berarti ngitungnya per meter gitu, Bu. Jadi maksudnya kayak luas tanah, misalkan 1 meter, panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus itu ntar dikali, jadinya meter persegi. Terus untuk, udah sih itu aja. Kalau untuk luas tanah sama luas bangunannya. Oke, makasih Mas Prima. Naik lagi ke presensi Mbak Deva. Mbak Deva kalau survei kuantitas tuh yang gimana Mbak Deva? Masih ingat nggak? Insya Allah ingat Bu. Kalau saya tidak salah ingat itu rinci Bu. Jadi nggak cuma kita ngitung meternya, tapi benar-benar ngitung berapa, misalnya nih jumlah titik lampu itu ada berapa, terus pokoknya benar-benar rinci dan itu biasanya digunakan dalam RAB gitu Bu. Oke. Terus kalau yang unit terpasang Mbak? Kalau itu saya belum pernah dengar bagaimana proses penilaiannya Bu, jadi kurang tahu. Oke, jadi teman-teman kalau unit terpasang tuh dia memisahkan antara dia ngitung di struktur, memisahkan di yang struktur atapnya, dinding gitu ya, sama bawah kayak gitu-gitu. Sebenarnya DKPB ini kalau kita lihat-lihat, secara survei materialnya dia lumayan detail ya, hampir kayak survei kuantitas gitu. Terus kalau mau ngomong indeks, dia juga pakai indeks untuk misalnya penyesuaian lantai, kemarin ada indeksnya kan, terus habis itu untuk penyesuaian seandainya dia dindingnya kopel itu juga ada indeks-indeks penyesuaiannya juga. Terus lebih lanjut lagi kalau ngomong unit terpasang, dia juga memisahkan nih material struktur atap, struktur dinding, struktur kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak ada kombinasi gitu dia DKPB itu antara surveinya dia pakai survei kuantitas, survei materialnya gitu ya, karena dia rigid sekali, mulai dari upah semuanya disurvei. Tapi memang ketika sudah ketemu nilainya, kemudian dikalikan pakai meter persegi. Jadi kecenderungannya sih dia meter perseginya ada, terus indeksnya juga ada, unit terpasangnya juga iya, dan survei materialnya dia cukup detail seperti menggunakan survei kuantitas kayak gitu. Jadi dia kayak kombinasi gitu dari beberapa. Jadi kan dia nih di KPB ini model ya, permodelan gitu. Jadi kayak tools yang dibuat untuk mempermudah penilaian gitu ya, tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan. Dia sedikit banyak mengakomodir beberapa teknik, kemudian dikombinasi jadi satu kayak gitu. Oke, kita lanjut slide-nya, Mas. Ini jadi gini, di DKPB teman-teman udah pada ngerjain tugas semua ya, pastinya udah tahu ada beberapa kategori bangunan di sana gitu. Ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Nah, kategori 1 itu yang seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa. Kita akan baca tentang itu dulu sekilas di sesi sekarang gitu ya. Bisa bantu saya bacakan slide-nya tadi setelah Mas Prima, sekarang Mas Randa. Ya, Bu. Ya. Jadi ini ada bangunan kategori 1. Bangunan kategori 1 ini dijelaskan merupakan bangunan yang secara umum dikenal sebagai bangunan hunian atau residensial. Bangunan ini umumnya difungsikan sebagai tempat tinggal. Dan bangunan kategori ini biasanya terbagi dalam banyak ruang yang dipisahkan dengan dinding permanen. Ruang-ruang tersebut terhubung satu sama lainnya dengan pintu maupun tidak, dan difungsikan untuk aktivitas hunian seperti ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Bangunan kategori 1 ini dibagi menjadi 3 jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunan. Oke, terima kasih Mas. Jadi bangunan kategori 1 ini kata kuncinya adalah bangunan hunian. Ya, bangunan hunian atau residensial. Jadi dia secara umum difungsikan sebagai tempat tinggal. Kayak gitu. Jadi bangunan kategori 1 adalah untuk secara umum dikenal sebagai bangunan hunian.
ya. Next. Nah, bangunan satu sendiri nanti terbagi 1.3. Apa bedanya? Secara gampangnya sih, bedanya kalau yang 1.1 itu adalah bangunan hunian sederhana. Dia cuma terdiri dari satu lantai aja. Jadi untuk rumah satu lantai teman-teman pakai kategori 1.1. Nanti begitu kita pakai 1.1, maka asumsi DKPB itu penghitungannya semua menggunakan asumsi bangunan untuk kategori 1.1. Yang mana itu berbeda dengan kategori 1.2. Begitu kita masukkan kategori 1.1, maka penghitungan pondasinya akan beda per meter perseginya dengan yang 1.2 ataupun yang 1.3 gitu ya. Jadi kita nggak boleh salah dalam membuat kategori bangunan di DKPB. Begitu salah, maka nilainya akan bias banget gitu, akan jauh sekali karena setiap kategori ini memiliki spesifikasi dan karakteristik yang berbeda-beda. Kita harus cermati untuk pembagian kategorinya ya. Ini boleh teman-teman baca sendiri. Di sini terdiri satu lantai, punya bangunan, banyak ruangan yang difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian. Jadi hunian itu biasanya ada apa aja sih? Ada ruang tamu, ada ruang kamar tidur, kamar mandi, seperti itu ya, normalnya hunian. Terus strukturnya sederhana, kolomnya rata dengan dinding atau maksimal 18 x 18 cm, itu kolomnya ya. Terus jarak dari 50%, lebih dari 50% jarak kolom di bawah 6 meter. Jadi kalaupun ada jarak antar kolom yang 10 meter, itu sedikit. Mayoritas lebih dari 50% itu adalah jarak antar kolomnya di bawah 6 meter kayak gitu. Tidak terdapat ruang yang memerlukan konstruksi khusus, misalnya ada tiba-tiba di sana ada ruang sidang gitu ya, karena hunian nggak lazim ada ruang sidang gitu. Terus rasio antar ruangan dengan luas lantainya 6 hingga 20 meter persegi per ruang gitu. Ini untuk bangunan kategori 1.1. Yuk kita lanjut ke 1.2. 1.2 masih mirip ya, cuman jumlah lantainya maksimal 4. Artinya untuk hunian atau bangunan tempat tinggal yang mempunyai jumlah lantai 2 sampai 4, ini kita pakainya nanti 1.2 milihnya. Terus ini ke bawah mirip-mirip dengan yang 1.1. Next, Mas. Untuk yang 1.3 ini di atas 4. Contohnya apa? Rumah susun. Atau apartemen. Ini masuk juga di 1.3. Jadi kalau kita menilai rumah yang besar atau rumah susun gitu ya, kita pakainya bangunan kategori 1.3 ini. Kayak gitu. Next. Sekarang kita masuk ke bangunan kategori 2. Mbak Sabil ada? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Sabil, bantu saya baca slide-nya ya. Baik, Bu. Selanjutnya yaitu bangunan kategori 2, yaitu bangunan yang secara umum dikenal sebagai bangunan usaha atau komersial. Bangunan ini umumnya difungsikan sebagai tempat usaha atau gabungan tempat usaha dan tempat tinggal. Bangunan kategori ini biasanya hanya memiliki sedikit ruang yang dipisahkan dengan dinding permanen, namun jika dianggap perlu dapat disekat dengan dinding non-permanen atau terdiri dari kumpulan berukuran kurang lebih sama, di mana ruang-ruang tersebut terhubung dengan koridor dalam bangunan. Umumnya ruang-ruang tersebut digunakan untuk aktivitas usaha. Bangunan kategori 2 ini dibagi menjadi 3 jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunan. Oke, makasih Mbak Sabil. Mbak Sabil, kalau yang bangunan kategori 1 tadi kata kuncinya adalah hunian, kalau yang kategori 2 ini kata kuncinya apa, Mbak? Komersial, Bu. Iya, bangunan usaha atau komersial ya. Terus bangunan ini biasanya hanya memiliki sedikit ruang yang dipisahkan dengan dinding permanen. Nah, sisanya itu biasanya disekat dengan dinding non permanen ya. Misalnya apa? Banyak toko, ruko, kayak gitu ya. Itu kan bangunan luas, terus kadang-kadang sekatnya hanya semi permanen aja atau non permanen. Yuk kita lihat subnya ya, di bawahnya kategori 2 ada 2.1, 2 dan 3. Next, Mas. Teman-teman jangan lupa sambil presensi ya. Ini bangunan kategori 2.1. Bangunan memiliki jumlah lantai maksimal 6.
Terus difungsikan sebagai tempat usaha. Tempat usaha tuh kayak apa sih? Biasanya kan memanjang gitu ya. Jadi lebarnya itu biasanya lebih kecil daripada panjang. Teman-teman bayangin ruko deh. Ruko itu kan lebar depannya berapa, terus ke belakangnya berapa. Nah, ini contohnya seperti itu. 2.1 ini contoh gampangnya adalah ruko, ya. Yuk lanjut selanjutnya. 2.2 ini jumlah lantai maksimalnya 8 ya. Jadi lebih tinggi daripada tadi. Artinya karakteristik strukturnya pasti juga sudah berbeda dengan yang 2.1. Contohnya apa? Kalau yang 2.2 ini juga bisa dicontohkan kantor bisa. Itu kan juga tempat usaha ya. Jadi office building terus tapi yang low rise ya karena 8 kan. Karena office building itu kan kadang ada yang sampai berpuluh-puluh ya jumlah lantainya. Tapi kalau yang maksimal 8 kita kategorikan dia low rise office building gitu. Kantor-kantor pemerintah itu juga kadang-kadang kalau yang di daerah-daerah gitu lantainya nggak akan sampai lantai lebih dari 8 gitu. Jadi dia biasanya masuk kategorinya 2.2. Jadi kalau yang 2.1 tadi contohnya adalah ruko atau toko gitu. Kalau yang 2.2 ini biasanya adalah untuk kantor. Kantor pemerintah tuh biasanya kita pakai 2.2 kalau lantainya maksimal 8 gitu. Yuk lanjut. Kalau yang 2.3 ini lebih dari 8 atau kurang dari 8 tuh bisa masuk kategori 2.3. Dengan syarat luas lantai dasarnya lebih dari 5.000 meter persegi. Kadang-kadang kalau di daerah kan karena tanah-tanah mungkin masih tersedia luas, jadinya dia enggak yang naik ke atas gitu bangun kantornya, tapi lebih ke landed ya, lebih ke samping gitu. Nah, kalau dia luas lantai dasar itu lebih dari 5.000 meter persegi, maka kita bisa pakai bangunan kategori 2.3. Contoh-contohnya apa? Contohnya high rise office building ya. Terus mall itu masuknya 2.3. Shopping center itu juga karakteristiknya seperti yang ada di bangunan 2.3 ini. Yuk lanjut. Sekarang kita masuk bangunan kategori 3. Mas Satrio. Ya, untuk bangunan kategori 3, bangunan yang secara umum digunakan untuk kegiatan industri seperti gudang, bengkel, dan pabrik. Bangunan ini memiliki jenis konstruksi atap pelana dan memiliki satu ruang luasnya sekurang-kurangnya 80% dari luas bangunan. Bangunan kategori 3 ini dibagi menjadi 2 jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunan. Ya, makasih Mas. Kata kuncinya apa nih Mas? Untuk bangunan kategori 3? Industri. Industri ya. Kalau belajar di properti komersial, bangunan industri itu contohnya? Gudang. Gudang, iya benar. Jadi warehouse tuh gudang, bengkel dan pabrik. Karena rata-rata mereka punya konstruksi atap pelana. Terus memiliki satu ruangan yang luasnya tuh mayoritas dari luas bangunan gitu ya. Jadi kayak kita masuk tuh los gitu. Terus di sini dibagi menjadi 2 jenis bangunan. Yuk lanjut. Subnya ada 2 nih, 3.1 dan 3.2. Apa bedanya? Karakteristik secara umumnya sama, bedanya adalah di poin nomor 2 dan 3. Kalau 3.1 itu strukturnya bangunan konstruksi atap pelana. Nanti 3.2 juga sama. Tapi di yang kedua ini hanya terdapat satu ruangan permanen yang difungsikan sebagai gudang, pabrik, dan bengkel. Jadi benar-benar los gitu. Satu pintu buka langsung udah itu doang ruangannya. Terus tidak terdapat mezanin. Tahu ya mezanin jadi kayak ada lantai setengah gitu. Biasanya kalau di gudang, lantai yang setengah itu dipakai buat kantor, atau buat pengawas, atau buat ruangan untuk mengoperasikan alat-alat, misalnya kayak gitu. Tidak memiliki lantai dengan daya dukung besar atau peralatan yang melekat pada bangunan. Ini juga beda nih, di 3.2 dia ada peralatan yang melekat dengan bangunan. Terus kita lihat bentang searah kuda-kuda, jadi biasanya dia los-los lurus-lurus gitu. Nah, sebesar 12 hingga 16 meter. Tinggi tiang penyangga utama bangunan sebesar 5 meter. Jadi memang dia ruangannya beneran los hanya untuk gudang atau pabrik gitu ya. Yuk kita lanjut ke yang 3.2, Mas.
Habis kah? 3.2-nya ada? Naik lagi kalau nggak salah. Oh, ini dia. Ya, ya kan? Yang pertama sama ya, konstruksi atap pelana, hanya sedikit ruangan. Nah, tapi yang kedua ini beda nih. Tadi kan hanya satu ruangan. Ini hanya sedikit ruangan. Jadi dia ada lebih dari satu, gitu. Terus memiliki lantai mezanin yang dibagi dalam beberapa ruangan gitu ya. Hanya terdapat satu ruang utama di luar mezanin. Terus memiliki lantai dengan daya dukung besar atau peralatan yang melekat pada bangunan. Teman-teman bayangin pabrik. Pabrik itu kadang-kadang peralatannya kan melekat ya. Dia kayak terinstal gitu loh di lantai, ya kan, nempel jadi satu, nggak bisa diangkat-angkat, nggak bisa dipindah-pindah. Nah, kalau ada kita menemui bangunan seperti itu karakteristiknya, masukkan ke kategori 3.2. Contohnya ya, saya dulu pernah dapat penugasan untuk menilai gudangnya Bulog. Itu penugasan. Jadi Bulog bikin permohonan ke kantor pusat, kemudian direktur menugaskan penilai-penilai di yang ada lokasi gudang Bulognya gitu. Ada beberapa gudang Bulog, itu rata-rata kategorinya 3.1, ada beberapa yang 3.2, karena Bulog itu juga ternyata ada kelas-kelasnya gitu. Ada tipe berapa. Kalau misalnya dia menguasai wilayah tertentu yang itu lumayan luas, gudangnya luas, maka dia bisa dikategorikan 3.2. Sebenarnya nggak ada peralatan atau mesin yang terinstal sih di sana, tapi kadang-kadang dia punya mezanin gitu-gitu ya. Kadang-kadang konstruksinya lebih beda dengan yang gudang-gudang yang di daerah-daerah yang dia hanya sebagai penyimpan beras aja gitu. Kayak gitu. Yuk lanjut. Masuk ke bangunan kategori 4. Ini bangunan kategori terakhir ya teman-teman. Tadi Mas Satrio, sekarang Mbak Vindi. Baik Bu, untuk bangunan kategori 4 tidak mewakili fungsi tertentu. Namun bangunan-bangunan dalam kategori ini memiliki karakteristik struktur yang khusus dikarenakan fungsinya baik itu struktur yang sangat sederhana sampai dengan struktur yang sangat rumit. Bangunan kategori 4 ini dibagi menjadi 3 jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunan. Ya, kata kuncinya apa Mbak Vindi? Kategori 4 tidak mewakili fungsi tertentu, namun memiliki karakteristik struktur yang khusus. Karakteristik struktur yang khusus. Ya, jadi kata kuncinya dia memiliki karakteristik struktur yang khusus dikarenakan fungsinya gitu ya. Jadi dia nggak mewakili fungsi tertentu kayak tadi kan yang satu residensial atau hunian, yang kedua dia untuk usaha, yang ketiga dia untuk industri ya kan. Nah kalau ini dia nggak mewakili fungsi tertentu, tapi dia punya karakteristik struktur yang khusus. Kayak apa tuh? Yuk kita lihat. Ini subnya ada 3 ya, 4.1, 4.2, dan 4.3. Lanjut Mas. Yuk. Nah ini yang 4.1. 4.1 ini adalah sebenarnya bangunan yang sangat ringan dan sederhana. Tuh, coba lihat. Struktur bangunannya ringan dan sederhana. Memiliki jumlah lantai 1 aja. Menggunakan material yang ringan. Benar-benar dia tuh sederhana banget. Gitu ya. Memiliki bentang utama bangunan lebar maksimalnya 7. Lebar maksimal ya. Berarti dia bisa 5, bisa 3, bisa 4. Ini masuk ke 4.1. Tidak memiliki dinding atau dindingnya hanya setengah. Ayo bayangin. Ini kira-kira bangunan apa nih yang kayak gini? Mbak Vindi, ada ide Mbak? Bangunan 4.1 ini kira-kira contohnya apa Mbak Vindi? Tidak memiliki dinding dan saya masih bingung tadi juga Bu waktu baca, masih bingung contohnya apa. Oke, kalau Mas Nathan ada ide Mas Nathan kira-kira apa nih? Ciri-cirinya lantainya cuma 1, struktur bangunannya ringan, sederhana. Terus dindingnya tuh bisa jadi dia tuh nggak punya dinding atau dindingnya cuma setengah. Kita kayak main teka-teki ya. Apakah itu Mas Nathan? Ada? Kalau kayak gazebo itu gimana? Kayak Gazebo. pendopo. Oh iya bisa. Pendopo bisa. Atau pendopo tuh bisa sih, tapi rata-rata kok di Jogja pendopo tuh masuknya BMD. Jadi kalau di penilaian BMN rata-rata yang kategori 4.1 tuh contohnya pos satpam. Pos satpam tuh kan kadang-kadang dia nggak punya dinding sampai atas ya, cuman buat ngetem doang gitu. Atau pos jaga atau tempat peralatan. Jadi cuman kayak buat naruh-naruh peralatan gitu.
Dia kan sederhana banget tuh. Kalau dibilang gudang nggak bisa karena strukturnya beda gitu. Tapi dia fungsinya buat nyimpan barang-barang, tapi nggak bisa dikategorikan 3.1. Nanti terlalu overprice dia jatuhnya gitu. Terus gudang kalau untuk naruh peralatan doang, cuman ruangan kecil kayak gitu, juga tingginya nggak nyampe 5 meter seperti karakteristiknya si 3.1 atau 3.2 tadi ya. Jadi kalau gudang kecil-kecil di kantor gitu, masukkan ke kategori 4.1. Contoh lainnya tempat parkir yang cuman apa ya, cuman plesteran doang gitu loh, tapi ada atapnya. Ada kan yang kayak gitu? Kadang-kadang dia temboknya separuh cuma di samping sama bagian belakang, bagian depannya dia terbuka untuk masuk si motor-motor itu. Itu ada yang kayak gitu. Saya sebenarnya ada gambarnya nih, coba saya share screen ya, Mas Leo, saya coba share screen ya. Mas Leo stop dulu. Nah, udah terlihat ya teman-teman. Ini saya ngambil dari petunjuk penggunaan DKPP tahun 2012. Jadi sebenarnya dia udah nggak kepake karena udah diganti dengan Bultec. Tapi asumsi ruangan-ruangan pembagian kategori bangunannya itu sama teman-teman. Jadi ini bisa dilihat yang ada di layar itu adalah contoh bangunan 1.1. Nih kayak gini. Nah teman-teman ini kalau teman-teman ngitung pakai DKPB, highly recommended untuk bikin skema. Sebisa-bisanya aja kayak gini. Jadi nanti ini bisa sangat membantu ya teman-teman. Kalau kita bikin skema kayak gini ini sangat bantu. Oh ini luasnya sekian, ini sekian. Oh ini banget sekatnya tuh kayak gini, kayak gini. Kalau saya dulu karena hitungannya dulu tuh listrik masih per titik, air juga masih per titik, belum per meter persegi dulu tuh di 3.1. Saya kasih tuh di titik lampunya di mana-mana aja saya kasih silang atau saya kasih tanda-tanda kayak gitu. Karena harus dihitung per titik. Kalau sekarang kan di 4.0 DKPB udah per meter persegi ya. Untuk luasan sekian maka instalasinya seperti ini kayak gitu kan. Kok dulu nggak kayak gitu. Jadi harus saya kasih tanda-tanda. Oh di sini ada saklar, di sini ada listrik ini kayak gitu. Bikin kayak gini nih. Ini akan membantu banget nanti untuk mempermudah. Ini 1.1 contohnya kayak gitu ya. Terus 1.2 ini yang 2 lantai. Hunian 2 lantai kayak gini. Nah, skemanya juga dibikin untuk 2 lantai itu kayak gitu. Kayak gini bisa kehitung nih nanti. Oh, berarti atapnya berapa. Kayak gitu-gitu bisa lebih mudah kita ngitung. Taman kan kelihatan ya, berarti fasilitas pagar di sebelah mana? Apakah cuma depan doang, apa ada samping, belakang, nanti kelihatan semua kalau kita bikin skema. Nih 1.3, contohnya tuh hotel, rumah susun, kondo, dan asrama. Tuh lihat. Ya, jadi fungsinya untuk hunian. Kenapa? Karena tadi tuh panjang antar kolomnya 6 meter, kayak gitu-gitunya tuh loh. Asumsi itunya kepake di sini kalau untuk hunian. Ini contohnya 1.3. Terus bangunan 2, ini contohnya. Ini 2.1 tadi saya contohkan ruko ya atau toko, ini contohnya kayak gini nih. Jadi lebar depannya pasti lebih sempit daripada kita ke belakangnya, ya kan? Kalau ruko kan rata-rata kayak gitu. Coba lihat di skemanya, di denahnya itu yang ada warna kuningnya itu, ya kan? Lebar depannya lebih sedikit, lebih sempit daripada panjangnya. Ini contoh ruko penampakannya kayak gitu. Terus selanjutnya ini 2.2 tadi saya sebutkan contohnya adalah low rise office building. Rata-rata kantor pemerintah pakainya ini. Ini masuknya kalau pakai DKPP kita masukkan kategori 2.2. Ini yang 2.3 ini high rise ya. Office building high rise atau bisa juga mall atau shopping center. Kan tempat usaha ya tadi ya kata kuncinya. Kantor juga tempat usaha kan gitu. Jadi contohnya kayak gini nih gambarnya. Lanjut. Nah, ini teman-teman yang 3.1 ini contoh gambarnya kayak gini. Ini kan sederhana ya. Ini begitu kalau kita buka nih, ruangannya cuma satu doang di dalamnya, nggak ada sekat-sekatnya dan nggak ada mesin-mesin yang tertanam, nggak ada mezanin di dalamnya. Benar-benar cuma untuk nyimpan barang aja. Jadi dia daya dukung lantainya pun juga nggak besar gitu, nggak terlalu besar untuk karena nggak ada nyimpan peralatan berat di dalam. Oke, kita lanjut ke 3.2. Contohnya kayak apa? Nah, kayak gitu nih. Di dalamnya ada mezanin biasanya, terus dia lebih kompleks. Ruangannya di dalam kalau kita bayangkan itu dalamnya nggak cuma untuk nyimpen doang, tapi ada untuk office-nya juga gitu. Dan kadang-kadang ada peralatan yang tertanam di sana. Ya.
Lanjut ke yang 4. Nah, ini 4 kalau di sini ada gambarnya jadi lebih jelas. Itu yang di atas adalah pos jaga tuh contohnya teman-teman kadang-kadang di kantor pemerintah di bagian depan dekat gerbang suka ada pos satpam ya untuk ngecek tamu. Nah, itu masuk kategori 4.1. Terus tadi yang saya bilang bangunan parkir sederhana itu yang di bawah tuh. Nah, itu juga gitu. Tapi apa namanya? Dindingnya kadang-kadang ada separuh, kadang-kadang malah nggak pakai dinding. Itu masuknya 4.1. Lanjut ya, tadi kita belum bahas 4.2 ya. Nah, 4 sekalian aja kita bahas. Ini dia tuh biasanya bangunannya punya banyak koridor gitu. 4.2 tuh contohnya kok di sini sekolah sih. Rumah sakit juga kadang-kadang masuk 4.2, tergantung karakteristik ya. Rumah sakitnya apakah dia yang besar apa yang sederhana kayak puskesmas karena dia ada koridor-koridor. Masing-masing ruangan dihubungkan dengan koridor. Ini juga asumsinya beda ya secara struktur. Kalau teman-teman ingat, selasar itu cara ngitungnya gimana? Ada penyesuaian. Jadi dia dikalikan setengah toh, ya kan? Kalau ruang sidang dikalikan 1, sekian, ingat yang kemarin? Nah, kalau yang sekolah nih rata-rata banyak selasarnya. Kayak gini. Jadi strukturnya bangunan portal bertingkat tapi sederhana. Gitu. Kolomnya juga nggak terlalu lebar-lebar antar ruangan itu. Terus kita lanjut ke 4.3. Tadi belum kita bahas di slide, kita bahas kalian di sini. Itu bangunannya terdiri atas 1 lantai sampai dengan 2 lantai. Struktur bangunannya biasanya rumit. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa masjid atau ruang bangunan untuk ibadah gitu ya. Nggak hanya masjid sih sebenarnya, bisa bangunan lain juga atau gedung pertemuan atau ballroom. Nah, kalau BMN banyak nih yang punya masjid kayak misalnya di kantor pusat DJKN di Danapala ada tuh masjid Alamana atau apa gitu ya yang ada di komplek perkantoran. Masuknya pakai 4.3. Tapi contohnya ini masjidnya masjid agung sih ya, maksudnya masjid yang besar gitu loh. Konstruksinya khusus punya kubah, curam atau tinggi. Nah, kalau misalnya di satuan kerja atau di kantor ada yang punya musola, ini masuk kayak gini apa enggak? Tergantung ya, karena gini, kadang-kadang kita di kantor itu menggunakan satu ruangan yang kita khususkan sebagai musola. Jadi dia bukan bangunan khusus yang berkubah, yang kemudian atapnya curam atau tinggi gitu kan. Kalau kita menemukan musola seperti itu, ya kita jangan kategorikan dia 4.3. 4.3 ini teman-teman, jatuhnya nanti mahal sekali karena konstruksinya khusus, strukturnya juga, pondasi aja juga jatuhnya jauh lebih mahal daripada yang lain gitu ya. Karena ya bayangin aja masjid atau aula gitu kan biasanya menampung banyak orang gitu ya. Jadi dia akan berbeda perhitungannya dengan yang kategori lain. Ya, itu tadi contoh-contohnya di gambar. Saya stop share ya, Mas Leo bisa lanjut lagi share screen-nya. Next, Mas. Ya. Nah, tadi itu adalah pembagian kategori bangunan ya. Sekarang kita ada juga di DKPB itu kita punya asumsi umum. Jadi DKPB itu sebenarnya kayak mengeneralisir bangunan-bangunan gitu loh teman-teman. Jadi kita pakai banyak asumsi di sana. Jadi kayak di ekonomi itu ya, kita bisa ngitung itu kan dengan syarat ceteris paribus. Begitu juga di DKPB. Ceteris paribus versi DKPB itu apa? Ini ada di asumsi umum. Mas Nathan bisa bantu saya baca slide-nya Mas Nathan? Asumsi umum terdapat perhitungan struktur dan material bangunan ditetapkan sebagai berikut. A. Bangunan terletak di atas tanah yang keras atau mampu menopang bangunan di atasnya sehingga tidak diperlukan rekayasa terhadap tanah lebih lanjut dan tentunya menambah biaya pembangunan. B. Konstruksi bangunan dibangun dengan menggunakan struktur yang memperhatikan efisiensi struktur dan tidak menggunakan struktur yang tidak umum yang ditandai dengan bentuk arsitektur yang rumit. C.
Dimensi dan bentuk struktur bangunan telah memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing material struktur bangunan. Dan T, bangunan berdiri sendiri atau tidak menempel dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Dalam hal keadaan bangunan yang dinilai memiliki karakteristik luar asumsi umum ini, maka penggunaannya memerlukan penyesuaian sebelum digunakan. Oke, makasih Mas Nathan. Nih ya teman-teman, jadi asumsinya adalah bangunan itu sudah di atas tanah yang keras. What if bangunannya ada di atas tanah yang belum stabil atau lembek gitu? Gimana? Terus yang kedua, konstruksi bangunan menggunakan struktur yang memperhatikan efisiensi struktur dan tidak menggunakan struktur yang tidak umum dengan bentuk arsitektur yang rumit. What if kalau arsitekturnya itu ternyata ada ornamen-ornamennya? Gimana coba? Terus, dimensi dan bentuk struktur bangunan telah memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing material struktur bangunan. Gimana kalau dia enggak melakukan itu? Terus bangunan berdiri sendiri atau tidak menempel? Tidak menempel itu gimana sih? Teman-teman tahu kalau rumah dinas tuh kadang berjajar beberapa unit itu kadang dinding satu dengan sebelahnya itu gabung gitu ya, kopel namanya, ya kan? Nah itu namanya dia bergabung. Kalau kopel tuh dia dindingnya gabung. Nah asumsinya di DKPB itu dia berdiri sendiri, tidak menempel dengan bangunan yang ada sekitarnya. Nah gimana dengan rumah dinas yang dia tuh kopel-kopel kayak gitu? Kan banyak loh, punya lanut, ya kan? Lanut tuh punya banyak sekali. TNI tuh punya banyak sekali rumah dinas yang dindingnya tuh antara satu dengan yang lain itu nempel-nempel-nempel. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya asumsi ini enggak dipenuhi A, B, C, D, maka ada keterangan di bawahnya. Dalam hal keadaan bangunan yang dinilai memiliki karakteristik di luar asumsi umum ini, maka penggunaannya memerlukan penyesuaian sebelum digunakan. Dan penyesuaian ini sudah disediakan oleh DKPB. Contohnya, kalau kopel, nanti ada tabelnya sih sebenarnya. Kita next dulu yuk. Ini asumsi struktur bawah. Mas Nathan udah, Mbak Afi? Mbak Afi ada? Iya, Bu. Mbak Afi, minta tolong bacakan slide-nya, Mbak. Iya, Bu. Asumsi struktur bawah. Struktur bawah merupakan struktur bagian bawah dari suatu konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai pondasi bangunan. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan struktur bawah adalah sebagai berikut. Pondasi dibangun dengan dimensi atau ukuran sesuai dengan beban bangunan di atasnya. Pondasi dibangun dengan model yang sudah memperhitungkan efisiensi struktur dan finansial. Pondasi dibangun dengan material yang sesuai dengan beban yang didukungnya. Lalu luas lantai yang digunakan sebagai dasar perhitungan struktur bawah adalah jumlah keseluruhan luas bangunan. Bagian konstruksi yang masuk dalam perhitungan struktur bawah adalah semua pekerjaan persiapan, yakni pembersihan, pagar keliling, direksi kit, gudang, dan sebagainya, lalu pengukuran dan baupleng, galian tanah, pekerjaan urugan tanah dan pemadatan, pekerjaan urugan pasir, pekerjaan pondasi, yakni batu kali, beton, tiang panjang, dan sebagainya, urukan kembali tanah, dan balok seluruh. Oke, makasih Mbak Afi. Teman-teman bisa bayangin DKPB itu sudah memperhitungkan ini semua. Jadi modelnya, formulanya itu sudah memperhitungkan struktur bawah dari 1 sampai 8 ini gitu ya. Jadi benar-benar sudah ada hitungan ini. Kalau kita ngitung ya per meter persegi, berapa nanti ya galian tanahnya, nggak perlu ngitung lagi gitu. Begitu kita sudah melakukan survei, kita masukkan dalam form, formulanya itu otomatis sudah menghitung sehingga per meter perseginya itu dia sudah menghitung ini semua. Kayak gitu ya. Tapi ada asumsi-asumsinya nih. Jadi kayak yang tadi di asumsi umum ya. Kayak pondasinya dibangun dengan dimensi ukuran sesuai dengan beban bangunan di atasnya. Karena ada nih kadang-kadang pondasinya dibikin lebih kuat karena nanti tahun-tahun berikutnya mau dibikin ke atas, tapi tahun ini belum, misalnya kayak gitu. Itu nanti beda berarti, karena dia nggak mengikuti asumsi umum untuk asumsi struktur bawahnya. Ya, butuh penyesuaian dan hal-hal seperti itu, informasi seperti itu kita bisa dapatkan dari mana?
dari satuan kerja pemilik barang milik negaranya. Karena dia yang tahu ceritanya nih. Dulu pada saat bangun gini Pak, gini Bu, gitu tuh dia yang bisa cerita. Ya, bisa jadi untuk membantu kita bisa minta data-data kayak RAB atau as-built drawing-nya dia gitu ya. Karena itu bisa sangat membantu kita untuk menentukan hal-hal semacam ini. Yuk lanjut. Masih di asumsi struktur bawah, penyesuaian. Nah, ini yang saya tadi bilang penyesuaian ya. Kalau misalnya tadi di asumsi umum, itu bangunan dibangun di atas tanah yang keras, bagaimana jika bangunannya itu dibangun di atas tanah yang lembek? Untuk bangunan sampai dengan 4 lantai, dengan kondisi tanah lembek itu, dia butuh lebih banyak biaya untuk persiapan, teman-teman. Jadi, oleh karena itu ada koefisien adjustment untuk struktur bawahnya, yaitu sebesar 135%. Ini juga sudah dihitung ya melalui penelitian sebelumnya gitu ya, suatu riset, kemudian diformulasikan sehingga ditemukan bahwa untuk bangunan sampai dengan 4 lantai, jika tanahnya lembek itu biayanya lebih mahal sebesar 35% daripada kalau tanahnya keras gitu, sehingga harus dikalikan 135%. Nah, dan seterusnya nih, sampai yang bangunan strukturnya cuman kayu. Bagaimana kalau strukturnya cuman kayu? Ada nggak? Ada loh di daerah-daerah tertentu, dia nggak strukturnya nggak pakai beton atau cor kayak gitu ya. Jadi dia pakainya kayu atau rumah panggung. Saya pernah nemu ini di Pontianak. Ini koefisien adjustment-nya kita kalikan 75%, jadi dia lebih murah. Karena ketahanannya pun berbeda ya untuk kayu. Yuk lanjut. Maaf Mas, balik dulu. Nah, yang bawah belum saya jelasin ya. Ini adalah koefisien adjustment struktur bawah untuk jenis bangunan satu lantai. Jadi gini, teman-teman masih ingat tadi bangunan jenis 2.1 itu kan sampai dengan 4 lantai. Ya, 2.2 itu sampai dengan 8 lantai. 4.2 yang contohnya sekolahan, tadi kan juga lebih dari 1 lantai. Gimana kalau yang kita temukan di lapangan itu lantainya cuma 1? Tentunya struktur bawahnya kan berbeda ya, karena asumsinya tadi sampai 4 lantai, sampai 8 lantai, gitu kan. Atau yang 4.2 tadi juga sekolah tuh lebih dari 1 lantai. Gimana kalau yang kita temukan tuh cuma 1 lantai aja? Maka koefisien adjustment struktur bawahnya dikalikan persentase yang ada di situ. Gitu ya. Yuk lanjut. Kalau tadi udah struktur bawah, kita masuk ke asumsi struktur rangka. Mbak Anas. Aduh. Hadir, Bu. Ya, Mbak Anas, minta tolong bacakan ya. Boleh, Bu. Di slide ini tentang asumsi struktur rangka. Struktur rangka bangunan merupakan struktur bagian tengah bangunan. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan struktur rangka bangunan adalah sebagai berikut. Dimensi struktur bangunan sudah sesuai dengan beban yang didukung dengan memperhitungkan efisiensi struktur dan finansial. Yang pertama, untuk penggunaan material struktur telah sesuai karakteristik masing-masing bahan. Yang kedua, luas lantai yang diperhitungkan dalam perhitungan struktur ini adalah luas bangunan. Bagian konstruksi yang masuk perhitungan struktur rangka bangunan adalah yang pertama, kolom atau tiang utama, ring balok, balok-balok, plat lantai 2 dan seterusnya, plat dan beton tangga, dan yang terakhir core wall atau shear wall. Ya, makasih Mbak Anas. Nah, ini kita masuk ke asumsi struktur rangka. Kalau tadi yang bawah kan lebih ke gimana komposisi tanahnya ya. Kalau asumsi umumnya tanah keras, tanah lembek harus ada penyesuaian. Karena tanah lembek itu mengandung lebih banyak kandungan air sehingga daya dukung terhadap bangunannya lebih rendah. Nah, kalau asumsi struktur rangka gimana? Nah, struktur rangka bangunan itu apa sih? Itu yang ada di tengah bangunan. Jadi mulai dari di atas pondasi sampai di bawah atap itu ya teman-teman ya. Nah, asumsinya ditetapkan penggunaan material struktur telah sesuai dengan karakteristik. Intinya nggak ada
gimana ya, penggunaan material tuh harus sesuai kebutuhan gitu loh, nggak ada yang berlebihan. Kadang-kadang kalau kita pakai rumah hunian gitu ya, huniannya orangnya hobinya pakainya arsitekturnya misalnya kayak Mediterranean. Nah, itu pasti akan berbeda dengan asumsi umum yang ada di DKPB. Walaupun mungkin itu agak jarang ditemukan untuk BMN ya. Begitu kita ketemu rumah dinas misalnya. Ya udah rumah dinas tuh udah ada spesifikasinya yang diatur oleh ketentuan gitu. Begitu juga dengan perkantoran. Sih sebenarnya jarang-jarang. Tapi jika kita menemukan, maka kita harus mengakomodir sesuai dengan asumsi yang di DKPB kayak gitu. Jadi kita harus lakukan adjustment lagi. Dan bagian konstruksi yang sudah masuk perhitungan struktur rangka itu 1 sampai 6 itu sudah masuk semua. Gitu ya. Yuk lanjut. Nah, seperti halnya struktur bawah, ketika kita menemui bangunan kategori 2.1, 2.2, dan 4.2 yang jumlah lantainya hanya 1, maka struktur rangkanya pun ada penyesuaian. Seperti yang ada di tabel itu. Ya, nanti kalau ada soal, teman-teman, ada soal bangunannya 2.2 tapi 1 lantai, jangan lupa struktur rangkanya dikalikan dulu. Jangan ambil 100% ya, tapi dikalikan sesuai koefisien adjustment-nya. Begitu juga dengan struktur bawahnya. Next. Kita masuk ke struktur atap. Mbak Anissa. Oke, untuk asumsi struktur atap merupakan struktur penutup bangunan bagian atas. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan struktur rangka bangunan adalah sebagai berikut. Dimensi struktur rangka sesuai dengan beban yang didukungnya. Luas lantai yang diperhitungkan untuk rangka atap adalah luas lantai yang langsung ditutup atap bangunan. Untuk lantai bangunan yang ditutup oleh lantai atasnya, maka dinyatakan tidak memiliki rangka atap. Penggunaan material struktur telah sesuai karakteristik masing-masing bahan. Bagian konstruksi yang masuk perhitungan struktur atap adalah kuda-kuda penuh, kuda-kuda setengah, nok, gording, balok ikat atau balok angin, dan yang terakhir ada balok induk atau anak untuk atap beton cor. Oke, makasih Mbak Anissa. Ini untuk yang asumsi struktur atap ya teman-teman, bisa dibaca ya, mirip sih sama yang tadi. Jadi intinya semuanya penggunaan material efektif, efisien, nggak ada yang berlebihan. Nggak ada tinggi di atas rata-rata kayak gitu. Terus yang sudah diperhitungkan di struktur atap apa? Itu ada kuda-kuda penuh, kuda-kuda setengah, nok, gording, balok ikat, balok angin, balok induk, anak untuk atap beton cor. Teman-teman kalau ada waktu silahkan browsing untuk lihat yang namanya kuda-kuda tuh yang mana sih, yang nok tuh yang mana sih gitu ya. Takutnya kalau kita ini ada nggak ya di sini ya? Oh, sebenarnya di petunjuk penggunaan DKPB 2012 tuh malah ada gambaran. Nanti saya share di LMS ya. Sekedar untuk ngelihat gambar-gambarnya aja. Kalau mau nambah gambar dari Google juga nggak apa-apa gitu. Yuk lanjut Mas. Nah, setelah itu kita masuk ke asumsi komponen material. Komponen material merupakan pelapis serta penyekat bangunan terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu material atap, material dinding, langit-langit, dan material lantai dengan masing-masing nilainya berdasarkan meter persegi bangunan. Tiap komponen material terbagi atas 5 kelompok material berdasarkan kesamaan proses pengerjaan, sebagaimana terinci dalam tabel material DKPB. Nanti kita lihat tabelnya ya setelah ini ya. Terus nilai komponen material yang ada pada DKPB berlaku untuk semua jenis bangunan, kecuali untuk komponen material dinding yang berbeda untuk tiap-tiap jenis bangunan. Nanti ada di DKPB itu di tabelnya pembagian material, komponen material. Nanti kita lihat di tabel. Yuk lanjut. Setelah itu ada asumsi komponen material dinding. Mas Leo, bisa sambil baca Mas Leo? Bisa, Bu. Ya. Untuk berikutnya asumsi komponen material dinding. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan komponen material dinding adalah sebagai berikut.
A. Tebal dinding, bata atau batako atau hebel dan sejenisnya, bata plus plester kiri kanan ada 15 cm. Kemudian yang D, tinggi dinding untuk bangunan kategori 1, 2, dan 4 adalah 3,5 meter. Kemudian untuk tinggi dinding untuk bangunan jenis 3.1 adalah 5 meter dan bangunan jenis 3.2 adalah 7 meter. Kemudian untuk bukaan dinding atau pintu dan jendela proporsional dengan bentuk dan begitu. Bagian yang termasuk dalam komponen ini adalah sebagai berikut. Pertama, pekerjaan pasangan, kemudian pekerjaan plester 2 sisi untuk material 1, material 2, dan material 4. Kemudian pekerjaan dinding 1 sisi untuk material 3 dan material 5. Kemudian kolom praktis atau tiang kayu sekunder, kemudian kusen, pintu atau jendela, standar dari kayu, kemudian daun pintu atau jendela, kemudian engsel, kunci, dan pegantung. Setiap yang terdaftar memiliki koefisien dengan nilai dasar angka yang tercantum dalam tabel DKPB. Daftar material beserta koefisiennya dapat dilihat pada tabel komponen material DKPB. Ya, makasih Mas Leo. Jadi teman-teman tebal dinding bata atau batako atau hebel jenisnya itu plus plesternya adalah 15 cm. Teman-teman barangkali udah tahu cara ngukur ruangannya. Itu kan kita ngitung dari tengah as ya. Jadi bukan dari dinding ke dinding tapi dari tengah dinding gitu loh. Jadi kita nanti harus tambahkan 7,5 cm dari ujung kanan dan kirinya. Karena tebal dindingnya adalah 15 cm di asumsi komponen material dindingnya. Yuk lanjut. Nah, ini ada juga asumsi komponen pelapis dinding. Pelapis dinding itu apa sih? Bisa jadi dinding itu kan ada pelapisnya ya. Setelah di bata, terus di plester, terus barangkali ada di aci, habis itu ada yang dicat. Atau kalau nggak dicat, bisa dikasih komposit panel atau bisa dikasih keramik misalnya seperti itu. Nah, itu ada asumsinya juga. Yang dipakai adalah semua dinding dilapisi dengan pelapis dinding. Artinya cat itu semuanya. Kalau kita menemukan bangunan yang catnya cuma separuh, jangan lupa kasih penyesuaian. Ternyata yang dicat itu cuma bagian dalamnya doang, luarnya masih plesteran aja misalnya. Nah, itu nanti harus kita berikan penyesuaian. Terus perhitungan dilakukan berdasarkan per meter persegi lantai. Artinya kalau itu kita masukkan pelapis dinding berupa cat misalnya. Luas bangunannya berapa? 90. Ya kita masukkannya 90. Kita nggak perlu ngitung luas dindingnya yang dicat ini berapa ya, di ruangan ini berapa, tambah situ berapa, nggak perlu seperti itu. Formulasinya DKPB sudah menghitung per meter persegi lantai. Ya. Terus semua material pelapis dinding sudah dihitung berikut struktur pemasangannya. Artinya kalau misalnya itu pakainya keramik atau material komposit panel, itu pemasangannya pun udah nggak cuman keramiknya aja yang per meter hitungannya, tapi beserta pemasangannya gitu loh. Ya, jadi udah nggak perlu ngitung lagi. Tidak termasuk yang melapisi pintu dan jendela. Artinya di formulasinya itu menghitungnya hanya untuk dinding aja. Pintu dan jendelanya itu belum ada di situ. Dan rata-rata memang pelapisnya biasanya untuk dinding aja ya. Pelapis dinding dengan menggunakan material komposit panel hanya dilakukan bagian fasad karena memang rata-rata demikian. Seandainya pun ada di bagian dalam, which is sangat amat jarang ya, harus dilakukan penyesuaian karena asumsi umumnya berlaku seperti itu. Terus, ketentuan besarnya luas lantai dan perhitungan pelapis dinding adalah sebagai berikut. Dalam hal dinding luar dilapisi dengan 2 atau lebih material, maka luas lantainya adalah 35% untuk dinding luar bangunan dan sisanya 65% untuk dinding dalam bangunan. Contohnya gini, kalau cat, di tabel DKPB itu cat itu ada cat luar dan cat dalam. Cat dalam itu asumsinya adalah 65 yang dalam. Karena ruangannya itu kan setiap ruangan bisa lebih banyak ya daripada cuma luar. Luar itu kan ya cuma bagian luar depan, samping, belakang, sampingnya ada 2, kanan dan kiri gitu kan. Itu lebih sedikit yang dibutuhkan catnya daripada untuk ngecat yang bagian dalam. Karena dalamnya ada ruangan, ada kamar, itu harus dicat juga gitu. Dan asumsinya adalah melapisi semua dinding kan. Jadi yang bagian dalam itu kita perhitungkan 65%. Katakanlah luas bangunan itu 100 gitu ya. Jadi yang kita kasih kita kasih untuk cat luar itu adalah 35 karena 100 tadi kita kalikan 35%. Dan yang untuk bagian dalam itu adalah 65 meter persegi. Karena yang 100 meter persegi luas bangunan tadi kita kalikan 65%. Asumsinya seperti itu.
ya. Karena cat untuk luar sama cat untuk dalam itu kalau nggak salah per meter perseginya juga beda, teman-teman. Cat untuk luar sama cat dalam kan beda ya penggunaannya. Ini hitungan di DKPP-nya juga berbeda dan menggunakan itu apa namanya persentase 35% untuk dinding luar dan 65% untuk dinding bagian dalam. Lanjut. Sekarang untuk pelapis lantai. Pelapis lantai itu kan misalnya dilapisi ya, rata-rata sih keramik ya. Di sana nanti di pilihan komponennya, di pilihan materialnya di DKPP itu macam-macam, mulai dari granit ada, marmer ada, terus keramik itu ada keramik KW1, KW2 gitu ya. Ada banyak sekali macam-macam. Dan per meter perseginya itu sudah memperhitungkan pekerjaan 1 hingga 5 itu. Sudah diperhitungkan. Ya. Koefisien nilai dasar ada di DKPP semua. Nanti kita lihat tabelnya. Next. Setelah tadi kita bahas yang lantai, sekarang kita naik ke langit-langit. Di langit-langit ada asumsi kayak apa? Material rangka yang digunakan sesuai dengan karakteristik material. Contoh, triplek, asbes, dan gipsum menggunakan rangka kayu. Oh, gitu maksudnya. Ya, oke. Maksudnya dia itu kayak gini loh. Jadi, langit-langit itu beda dengan atap ya, teman-teman. Beda kan? Tahu kan? Kalau langit-langit itu adalah yang kalau kita ada di dalam ruangan nih, kita lihat ke atas, itu ada yang apa ya? Plafon. Nah, plafon itu loh. Ya, itu dia namanya langit-langit. Kadang-kadang ada bangunan yang pakai triplek, ada yang pakai asbes, ada yang pakai gipsum, gitu ya. Dan kalau itu tuh pakai triplek, asbes, dan gipsum, maka asumsinya itu pakai rangka kayu rangkanya. Sedangkan kalau akustik pakainya besi holo, kayak gitu. Terus asumsi lain adalah langit-langit datar dan tidak memiliki perbedaan ketinggian. Maksudnya gimana? Kadang ada yang dia tuh langit-langitnya ngikutin bentuk genteng. Jadi dia naik, turun gitu ya, nggak datar kayak di kamar misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti juga beda hitungannya. Terus bagian yang termasuk komponen ini adalah sebagai berikutnya. 1 sampai 4 itu sudah masuk ke perhitungan komponen langit-langit. Oke, lanjut yuk. Nah, ini atap ya, beda lagi. Atap tuh ya genteng ya, gampangnya ngomongnya genteng gitu. Ini ada beberapa asumsi di sana. Untuk bangunan yang memiliki atap datar, pakainya plat ya. Untuk bangunan dengan atap kecil, komponen atap kecil ada hitungannya itu sudah meliputi kasoreng dan penutup atap. Apa bedanya? Googling ya. Nanti cari apa bedanya. Apa bedanya kasoreng, terus nok, gording, kuda-kuda, banyak sekali ya itu ya istilah-istilah untuk atap itu. Tapi kalau kita lihat, memang kayak gitu. Jadi ada kayu yang ukurannya berapa, itu nanti teman-teman lagi berasa kalau kita ngitung bongkaran, aduh setengah mati deh. Kayu untuk gording ada berapa, untuk nok berapa, kuda-kuda berapa, rengnya ada berapa, dan itu kan jaraknya berapa sentinya itu kan udah fix ya, udah standar. Jadi untuk ruangan sekian, ada berapa jumlah rengnya itu kita bisa hitung sih sebenarnya. Kita bisa pakaiin rumus gitu. Dan yang termasuk komponen ini sudah sebagai berikut: hubungan, talang, jurai, dan lisplank. Nah, itu udah dihitung ya. Yuk lanjut. Listrik. Tadi Mbak Anissa, Mas Leo udah, sekarang Mbak Audi. Mbak Audi ada? Ada, Bu. Ya, Mbak Audi tolong bacain ya. Iya, Bu. Selanjutnya, asumsi komponen instalasi listrik. Nilai komponen fasilitas instalasi listrik dihitung berdasarkan luas bangunan dan biaya penyambungan daya ke PLN. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan komponen instalasi listrik adalah sebagai berikut. A. Material yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan. B. Jaringan utama dibagi merata ke setiap titik. C. Perhitungan titik lampu sudah termasuk perhitungan saklarnya. D. Perhitungan stop kontak hanya untuk stop kontak permanen yang tertanam atau diinstalasi pada dinding, bukan stop kontak yang berupa kabel gulung atau extension atau sejenisnya. E. Perhitungan box sekring adalah jumlah sekring atau subjaringan. F. Termasuk titik lampu adalah kipas angin, exhaust, AC, dan sejenisnya yang listriknya sudah langsung disambungkan ke jaringan instalasi listrik tanpa stop kontak.
Untuk nilai penyambungan ke sumber listrik ditentukan berdasarkan pemasok daya listrik. Sebagai contohnya, untuk PLN akan meliputi biaya penyambungan ditambah UJL atau uang jaminan langganan. Ya, makasih Mbak. Ini teman-teman untuk asumsi komponen instalasi listrik ya. Jaringan utama dibagi merata sesuai kebutuhan, nggak over, nggak juga under. Jadi sesuai standar. Perhitungan titik lampu sudah menghitung saklar, jadi nggak usah titik lampunya berapa, saklarnya berapa ya, karena udah otomatis kan, biasanya satu lampu ya satu saklar gitu. Perhitungan stop kontak hanya untuk stop kontak permanen aja, yang tertanam atau diinstal di dinding. Kalau ada kabel gulung gimana? Kan stop kontaknya jadi banyak, ya itu nggak dihitung ya, atau extension itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah yang tertanam aja. Karena dia yang nempel di bangunan. Kalau kayak kabel gulung, begitu dia diangkat, gimana kan repot ya, karena itu sifatnya enggak terinstal gitu. Terus kalau ada exhaust atau AC yang listriknya sudah langsung disambungkan tanpa stop kontak, itu juga termasuk sudah dihitung kayak gitu. Next. Kita ke air bersih dan juga air kotor. Mbak Cynthia. Asumsi komponen instalasi air bersih atau kotor. Nilai komponen instalasi air bersih atau air kotor, sanitasi dihitung berdasarkan luas bangunan dan biaya penyambungan ke sumber air. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan instalasi air bersih atau air kotor adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi air bersih atau air kotor adalah instalasi air yang tertanam. Yang kedua, pemasangan jaringan sudah memperhatikan prinsip efisiensi bahan. Yang ketiga, instalasi air bersih meliputi keran air tanpa penampungan dan keran air dengan penampungan, yaitu bak penampungan dengan dimensi standar 60 cm x 60 cm x 120 cm, yang terbuat dari bahan batu bata dilapisi keramik. Yang terakhir, instalasi air kotor meliputi air kotor berat dan air kotor floor drain. Air kotor berat meliputi kloset, wastafel, urinoir, dan kitchen sink, serta sudah memperhitungkan septic tank dan saluran peresapan. Untuk nilai penyambungan ke sumber air ditentukan berdasarkan ketentuan pemasok sumber air. Sebagai contoh, untuk PDAM akan meliputi biaya penyambungan. Oke, makasih Mbak. Jadi kalau kita pakainya PDAM atau sumur itu ada pilihannya sih di sana, dan kalau kita pakai yang PDAM itu sudah meliputi biaya penyambungannya, jadi nggak perlu ngitung lagi. Ya, instalasi air bersih sama air kotor itu bedanya apa? Tuh kalau yang air bersih itu adalah meliputi keran air ya. Keran air baik yang ada penampungan maupun tanpa penampungan. Itu maksudnya bak deh. Bak penampungan itu loh, bak mandi. Ya, dengan dimensi standar. Terdiri dari batu bata dilapisi keramik. Biasanya kan kayak gitu ya, bak mandi di toilet-toilet perkantoran atau rumah dinas. Itu ya standarnya kayak gitu. Kalau yang air kotor meliputi air kotor berat dan floor drain. Floor drain itu yang biasanya lubang di kamar mandi itu loh, di bagian pojok atau itu ya, untuk air yang bekas mandinya gitu. Itu berbeda lagi dengan air kotor berat yang kloset, wastafel, urinoir itu sudah memperhitungkan sampai dengan ke septic tank dan saluran peresapan. Teman-teman kalau kita lagi baca bareng-bareng kayak gini, sekalian diperhatiin ya, maksudnya ini kesempatan teman-teman untuk mempelajari materinya secara mendalam gitu loh. Kalau misalnya baca sendiri ada yang cuman sekilas atau ada yang kurang paham, waktunya untuk lebih memahami itu di sini karena akan ada penjelasan tambahan, dan kalau masih ada yang kurang jelas lagi boleh langsung ditanyain. Yuk lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah asumsi komponen perkerasan. Perkerasan itu apa sih? Perkerasan adalah yang di sekitar bangunan dia nggak punya nilai struktur dan hanya berfungsi menutup permukaan tanah aja. Contohnya bisa jadi dia pakai paving ya atau konblok gitu, atau sekedar di semen juga ada. Itu nggak ada strukturnya. Dia nggak ada nilai pondasinya, dia nggak pakai pondasi. Jadi cuman yang kayak gitu aja, kayak gitu, cuman ditutup paving aja. Nah, pekerjaan itu tuh asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan perkerasan udah sebagai berikut. Pekerjaan perkerasannya nggak memerlukan rekayasa tanah asli. Terus perkerasan beton betulang tebalnya 15 cm atau nggak boleh lebih tebal ya. Perkerasan paving dan aspal sudah termasuk pekerjaan tanahnya. Jadi nggak cuman ngitung beli pavingnya doang, tapi termasuk pekerjaan tanahnya udah ada di formula DKPP itu, sudah dihitung sekaligus. Kayak gitu.
Nanti untuk perkerasan ini dihitungnya pakai perkerasan sendiri, ada sendiri nanti di DKPP. Dia beda dengan 4.1 yang tadi tempat parkir sederhana, itu bukan perkerasan. Karena kalau yang untuk tempat parkir sederhana dan pos jaga tadi, itu masih ada strukturnya. Ada komponen strukturnya, ada nilai strukturnya. Tapi kalau di sini enggak. Jadi beda perhitungannya ya. Ini masuk ke fasilitas bangunan sih, perkerasan sama pagar. Lanjut. Nah, ini kalau yang asumsi pagar nih. Ada 5 kelompok material, nanti kita lihat kelompoknya di tabel ya. Terus asumsinya untuk pagar adalah dibangun di atas tanah yang keras, tidak memerlukan rekayasa tanah asli ya. Terus kontur tanah tempat pagar dibangun adalah rata, tidak bergelombang atau miring. Jadi dalam kondisi tanah yang standar kayak gitu untuk yang pagar. Next. Klik lagi Mas, sepertinya ada tabelnya. Tabelnya nggak ada ya? Tidak langsung? Oh, this image cannot currently be displayed. Coba saya yang share ya. Terlihat ya teman-teman? Terlihat, Bu. Sudah. Oh ya, oke. Lihat, Bu. Nah, ini ada biaya tidak langsung. Apa itu? Ini kok. Nah. Biaya tidak langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan di luar biaya konstruksi. Contohnya untuk biaya konstruksi itu adalah material, upah, dan sewa peralatan. Ya. Nah, biaya tidak langsung itu terdiri dari pajak, perizinan, jasa tenaga ahli, asuransi, dan overhead. Dia dihitung berdasarkan presentasi dari biaya langsungnya. Ini juga formulanya sudah dihitung ya oleh DKPB. Ini udah gampang nih, kalau kita menghitung kategori bangunan 2.2, maka kalau dia ada pajak, jasa tenaga ahli, asuransi, overhead, totalnya ada 21%. Gimana kalau diketahui bahwa dia nggak pakai asuransi, berarti ya dikurangin aja. Berarti yang kita hitung 2.2 cuma 12 untuk pajak dan perizinan, jasa tenaga ahli 3% plus overhead 3% gitu ya. Jadi nggak harus 21 juga sih. Kalau misalnya di soal atau di lapangan lah ya. Di lapangan kita ketahui bahwa dia nggak pakai asuransi misalnya. Ya sudah, kurangkan saja. Atau dia nggak pakai jasa tenaga ahli, kurangkan gitu. Tapi kalau pajak dan perizinan is a must ya. Itu selalu ada. Terus overhead juga rata-rata ada gitu. Kalau nggak ada keterangan berarti kita asumsikan dia pakai semuanya. Jadi kita pakai total yang 21 untuk kategori 2.2 gitu. Terus selanjutnya koefisien jumlah lantai. Ini teman-teman, ini kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Untuk satu lantai kalikan 1 koefisiennya, lantai 2 kalikan 1,090, dan seterusnya sampai lantai 40. Apa yang terjadi kalau kita menilai bangunan yang lantainya ada 45? Ya disamakan dengan koefisien lantai yang 40 gitu ya. Di DKPP aturannya demikian. Ini teman-teman koefisien ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi ini teman-teman simpen aja. Nanti kalau soalnya tuh menilai di mana, koefisien jumlah lantai sama seperti ini semuanya. Nggak berbeda-beda di setiap bangunan. Beda dengan besaran nilai material ya. Kalau material kan harganya nggak usah tiap provinsi, tiap kabupaten saja sudah berbeda di DKPP itu. Terus penyesuaian kondisi fisik bangunan.
Nah, ini tadi, teman-teman barangkali masih ingat tadi di asumsi umum bahwa asumsi bangunan untuk DKPP itu adalah berdiri sendiri. Dia enggak kopel. Kopel itu nempel ya, satu dinding untuk dua bangunan itu namanya kopel. Kadang-kadang ada yang dia dua rumah jadi satu, dindingnya yang tengah itu gabung gitu ya, dua rumah. Itu namanya kopel satu sisi. Nah, kalau untuk kopel satu sisi ada penyesuaiannya terhadap komponen material dinding. Ya, ini dia untuk golongan kategori 1, 2, 3, dan 4 berbeda-beda seperti ini. Kalau bangunan 3 itu sebenarnya jarang sekali sih, tapi kalaupun ada maka di DKPP sudah disediakan gitu ya komponen persentase penyesuaiannya. Walaupun gudang biasanya berdirinya sendiri gitu. Terus kalau kopel dinding dua sisi, artinya misalnya bangunannya itu berjejer-jejer empat, dan itu setiap tengah-tengah bangunan. Artinya rumah yang bisa bayangin enggak? Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu penyesuaiannya pakai tabel yang di bawahnya, yang tengah ini ya, untuk dinding kopel dua sisi. Terus yang bawah untuk ornamen bangunan. Tadi kan dikatakan bahwa semuanya tuh standar ya, penggunaan materialnya tuh efisien sesuai dengan kebutuhan. Tapi seandainya kita menemukan ada bangunan yang dia pakai ornamen-ornamen ya, sehingga itu menambah biaya materialnya, maka kita pakai tambahan persentase penyesuaian di tabel yang bawah ini. Bangunan kategori 1, 2, 3, 4 berbeda-beda ya. Ini 75% kita lihat yang kategori 4. 75% sampai dengan 100% ini berdasarkan apa? Berdasarkan jenis ornamennya. Seandainya dia tuh yang heboh banget gitu ya, wah itu bisa masuk 90%. Kalau ada ornamennya tapi enggak terlalu heboh banget gitu ya, itu nanti kita masukkan yang katakanlah 75%. Nanti dikonsultasikan dengan satuan kerjanya atau pengguna bangunannya plus dikonsultasikan dengan tim juga gitu ya. Hampir saya bilang lanjut ya, padahal yang lanjutin ya saya sendiri. Lupa biasanya. Terus ruang fungsi ini kemarin juga udah kita bahas ya teman-teman ya, untuk beberapa ruangan tertentu ada koefisiennya. Jadi nanti kalau teman-teman menemui soal pada saat latihan atau ujian gitu ya, untuk ruangan operasi jangan lupa koefisiennya kalikan 2 kali. Untuk powerhouse gitu, jangan lupa 1,25 gitu ya, jangan cuma 100%. Paling bawah tuh ada selasar, balkon, jangan lupa kalikan 0,5 gitu. Oke, kita masuk ke tampilan DKPP. Ini dia, contohnya adalah Jakarta, KPKNL Jakarta 1. Jadi kota atau kabupatennya masuknya Jakarta ya. Tadi ini untuk kategori bangunan. Teman-teman pernah menilai pakai DKPP nggak sih sebelumnya? Sudah pernah? Pernah di penilaian residensial tuh. Oke, berarti sudah tahu cara penggunaannya ya, cara baca-baca materialnya sudah pernah ya? Iya, sedikit. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Yang tadi yang penyesuaian kondisi fisik bangunan. Oke. Kondisi fisik. Yang mana, Mas? Nah, ini kan ada. Ini ya? Ya, betul. Nah, itu kan ada presentasi tuh, Bu. Dari 8 sampai 12 dan seterusnya sampai ke bawah. Itu ada apa ya, kayak patokannya gitu nggak? Apa kapan kita harus pakai 9, apa pakai 10% gitu misalkan? Ini tergantung situasi di lapangan, Mas. Nggak bisa ditentukan seperti itu sih. Nggak ada guidance-nya gitu. Kapan kita harus kasih dia 9, 8, dia cuman ngasih range antara -8 sampai dengan untuk kategori 1 contohnya ya, -8 sampai dengan -12. Kadang-kadang tuh kayak gini. Jadi, kalau misalnya dia katakanlah 2 rumah gabung jadi 1, dinding kopel satu sisi ya. Terus dia tuh pakai 1 dinding, benar-benar 1 bata yang 15 cm itu untuk 2 rumah. Beda penyesuaiannya dengan dia pakai 2 dinding tapi nempel jadi 1. Bisa bayangin nggak, Mas, maksud saya? Jadi batanya tuh ada 2, tapi dia nempel. Itu beda penyesuaiannya dengan kalau misalnya dia 1 bata digunakan untuk 2 rumah.
Bisa bayangin nggak? Nih ya, bayangin 2 rumah. Ada 2 rumah gandengan nih, nempel dindingnya. Ya, 2 rumah nempel. Itu kan berarti otomatis dia masuk dinding kopel satu sisi ya Mas ya. Oke. Nah, dindingnya itu dia menggunakan satu bata yang diplester untuk digunakan 2 bangunan itu. Bangunan 1 dan 2. Jadi kopelnya itu pakai 1 batu bata. Ya. Oke, ada kondisi seperti itu kondisi A. Ada kondisi B di mana sebenarnya dia tuh pakai dindingnya masing-masing. Jadi dia pakai dindingnya ada 2, batanya 15 cm untuk rumah A, 15 cm bata yang kedua untuk rumah B, tapi dia nempel jadi satu. Nah, itu maka penyesuaiannya akan beda. Kita bisa pakai yang -8 atau yang -12, tergantung di lapangannya. Kayak gitu ya. Di lapangan kita akan menemui banyak hal yang di luar bayangan. Jadi di luar asumsi umum DKPP. Oleh karena itu DKPP menyediakan dalam bentuk range untuk mengakomodir hal-hal yang di luar belum diatur di sini. Ya. Untuk di luar asumsi umum pun DKPP sudah menyesuaikan juga ngasih indeks, ngasih presentasi penyesuaian karena untuk mengakomodir hal seperti itu. Dan DKPP ini selalu diperbaiki. Kalau kita menemukan, ternyata kita menemukan beban seperti ini tapi belum diakomodir, perbaiki versinya. Setiap tahun kita perbaiki kayak gitu. Ya, jadi ini tergantung yang kita temui di lapangan. Kalau misalnya dia nggak kopel, ya nggak perlu, nggak usah digunakan. Gitu juga bisa. Oke, Mas? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk tampilan DKPP sendiri, karena teman-teman sudah pernah menggunakan, kemarin kan pakai yang residensial ya. Untuk yang usaha, untuk yang digunakan untuk usaha kategori bangunan 2 ataupun industri kategori 3 plus yang karakteristik khusus atau spesifik di kategori 4, cara menggunakannya sama saja. Ya, komponen strukturnya dia pakai apa? Kayu, beton, baja ada di situ. Terus struktur bawah langsung ada berapa per meter perseginya. Ingat, struktur bawahnya ini dengan asumsi umum yang berlaku. Seandainya di luar, maka ada penyesuaian. Ya, penyesuaiannya sudah ada di tabel-tabel di sebelumnya tadi. Ini penutup atap. Kita ke bawah ya. Ini bisa kelihatan nggak sih? Nah, penutup atap misalnya material satu itu terdiri dari apa aja? Ada di tabel ini. Nih, penutup atap. Yang masuk material satu adalah genteng keramik dengan indeks 1. Seandainya dia menggunakan beton non-konvensional masuk kategori 1, yang 1, maka dia harus dikalikan 1,25. Kayak gitu ya. Atau dia pakai material 3, tapi pakainya sirap, maka dikalikan 1,86. Gitu. Jadi ada lagi penyesuaiannya karena walaupun dalam satu kelas material si genteng pelentong dan sirap itu harganya berbeda, lebih mahal yang sirap sehingga ada penyesuaiannya sebesar 1,86 itu. Kayak gitu ya. Hal yang sama berlaku juga untuk dinding, langit-langit, pelapis lantai, pagar, perkerasan dan pelapis dinding. Pelapis dinding ada cat di material 1, material kedua ada kaca. Ya, kadang-kadang kita akan menemukan dindingnya itu dikasih kaca, pakainya kaca gitu, maka dia pakai itu. Kayu lapis juga ada, komposit panel ada. Ada juga yang dindingnya ditempelin terakota, bisa. Dindingnya ditaruhin granit, marmer, ya ada. Walaupun agak jarang ya untuk BMN, karena BMN sudah ada guidance-nya untuk bikin bangunan, nggak boleh berlebihan dan harus sesuai tupoksinya. Ini ya, tampilan DKPP-nya seperti ini untuk pelapis dinding dan lain-lain. Contoh perhitungan. Nah, ini. Sebuah gedung kantor pemerintah 6 lantai dengan 2 lapis basement. Masuk kategori berapa ini? Mbak Cynthia tadi udah ya? Mas Riza. Mas Riza? Mas Riza, gedung kantor pemerintah 6 lantai dengan 2 lapis basement. Berarti dia masuk kategori berapa, Mas? Kategori bangunan. Kategori kedua itu. 2.1? 2.1 ruko loh, Mas. 2, benar. 2.2 bukan? 2.2. Iya. 2.2 apa 2.3? 2.2. Tadi gimana asumsinya di 2.2?
Luas luas bangunan 1792, luas basement 448, luas atap 224. Oh iya. Ini 2.2 Mas. Low rise ya. Low rise office building. Terus dia ada selasarnya tuh ya teman-teman ya, dibaca spesifikasinya, dibaca sendiri-sendiri. Ketinggiannya masing-masing lantai 3,5. Ini udah sesuai asumsi umum ya, 3,5, ya kan? Terus berlokasi di Jakarta, dibangun 2010, belum pernah renovasi. Dia punya selasar dan punya ruang sidang. Nah, ini nanti ada penyesuaiannya ya, ingat ya. Terus dilakukan penilaian di tahun 2020 dengan diketahui bahwa kondisi bangunannya baik. Kondisi kebangunan baik itu nanti ngefeknya kemana? Adalah ke penyusutan. Nanti ada tabel penyusutan. Dari tadi belum keluar nih tabel penyusutan. Semoga nanti ada di slide. Kalau nggak ada nanti saya share. Teman-teman kalau saya bilang nanti saya share, terus saya nggak nge-share, ditagih ya. Takutnya saya yang lupa. Baik, Bu. Berdasarkan survei terhadap gedung kantor diperoleh data sebagai berikut. Rangkanya beton, atapnya beton, penutup atapnya beton non-konvensional 1. Dindingnya kusen aluminium. Terus silikon hebel, beton tebal, terus langit-langitnya dia pakai gipsum. Nah, itu ada spesifikasinya. Seperti itu ya, pelapis dindingnya pakai cat. Oke. Fasilitas tambahannya dia punya apa? Dia punya pagar dan ada perkarasan. Khusus untuk pagar ada tahun renovasi ya. Nanti kita ngitungnya dimasukkan ke tahun renovasinya. Nah, ini adalah form perhitungannya. Kelihatan nggak teman-teman? Kecil nggak apa-apa ya? Bisa ya? Ini nggak bisa di zoom lagi ya? Ini masuk gedung kantor pemerintah jenis bangunan 2.2. Lokasinya silahkan nanti ditulis kalau mau ngisi form perhitungan ya, ditulis kalau bisa lengkap. Ini contohnya nggak lengkap ini. Kondisi baik ditulis jumlah lantainya 8. Kenapa 8? Karena dia punya 2 basement tadi ya. Jadi 6 plus 2. Tinggi lantai 3,5 tadi ya. Luas bangunan, luas atap, luas fungsi bangunan ruang itu ada selasar sama ruang sidang masuk. Apakah dia kopel? Tidak. Yang di sebelah kanannya ini ya, yang di sini nih. Apakah ada ornamen? Tidak ada. Berarti tidak ada penyesuaian ya. Nanti di sini. Apakah dia pernah renovasi? Tidak pernah. Kondisi tanahnya normal. Kalau lembek ya harus dituliskan. Nanti ada penyesuaian. Tahun dibangun 2010, tahun penilaian 2020. Ini untuk ngitung depresiasi. Umur bangunan. Oke, kondisi di sini kita tulis baik panjang pagarnya berapa, ini tulis semua data-datanya di sini. Jadi di atas ini masih data awal ya, yang kita sudah dapatkan tadi. Sorry. Ya Allah, mohon maaf ya. Nah, kita ke kertas kerja perhitungan. Struktur rangkanya beton, luasnya struktur bawah dulu ya, struktur bawahnya beton, luas 1792, harga satuannya 1001256. Yuk kita cek. Struktur bawah untuk 2.2. Nah, struktur bawah untuk 2.2. Kok beda ya? Di sini harga satuannya 1001256. Di sini 2.2 pakainya 9913031. Nah, ini dia. Barangkali belum update ya. Coba kita lihat yang lain dulu. Struktur rangka dia pakai beton. 2.2 pakainya beton. Kita lihat. 2.2 beton. Berarti struktur rangkanya 672. 672904. Apakah sama? Tidak sama. Berarti tabelnya nggak pakai tabel yang di depan nih kayaknya ya. Karena semuanya beda. Coba kita lihat satu lagi struktur atap. Dia pakai beton. 2.2 pakai beton. Struktur atap beton 2.2. 169790. Apakah sama? Berbeda. Oke, berarti dia nggak pakai tabel yang di sana. Nggak tahu ini tabel acuannya yang mana. Tapi caranya ngitung kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti dimasukkan dari tabel yang di depan itu ke
Kertas kerja perhitungan, diinput semua sampai ke bawah. Gitu. Kita pakai satu nih, penutup atap yang beton non-konvensional 1. 649042. Apakah sama? Penutup atap beton non-konvensional 1 itu masuknya ke material 2 ya, di penutup atap. Oh ya, emang beda. Dengan penyesuaian 1,25 kalau di sini ya. Material 2 penutup atap. Ini ya, 655649. Kita lihat di kertas kerja. Ya, berbeda. Dan koefisien adjustment-nya juga berbeda, teman-teman. Berarti tabelnya ini nggak mengacu ke tabel yang contoh di depan. Dia pakai tabel yang berbeda. Besok cara masukkannya seperti itu ya. Ini koefisien adjustment ini yang 147 ini adalah masukin dari ini nih. Nah, ini untuk non-konvensional kan, kalau di sini tabelnya 1,25 ya, karena ini pakai acuan yang berbeda. Mungkin acuan yang dipakai di kertas kerja ini adalah pakai 1,47 ini. Kalau kita pakai tabel yang di depan, yang DKI Jakarta depan itu, maka harusnya ini masuknya koefisien adjustment-nya adalah 1,25, sorry. Kayak gitu caranya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cara makainya, udah bisa ya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Mas. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Mungkin barangkali saya kelewat, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Mau tanya terkait itu, Bu. Kalau misalnya ada material yang nggak ada di DKPP itu gimana, Bu? Misalnya kayak pelapis dinding gitu, Bu. Jadi kan yang saya baca tuh, misalnya pelapis dinding itu nggak ada wallpaper, Bu. Nah, itu kayak gimana cara nyesuainya, Bu? Kalau misalnya nggak ada di DKPP. Pelapis dinding nggak ada di KPB, contohnya apa, Mas? Wallpaper, misalnya. Wallpaper, oke. Wallpaper kita bisa pakai survei sendiri di wallpaper setempat, kayak gitu. Untuk koefisiennya gimana? Koefisiennya kita pakai 1, harga satuannya kita masukin harga wallpaper hasil kita survei. Kayak gitu. Yang ikut 1. Iya, karena nggak perlu penyesuaian karena kita sudah pakai harga wallpaper itu sendiri. Kenapa sih, Mas, kita butuh koefisien? Karena sebenarnya yang disurvei, contohnya kayak si genteng mana tadi yang butuh koefisien. Nah, non-konvensional 1, dia tuh pakai 1,4 karena dia lebih mahal daripada yang disurvei, yaitu beton konvensional. Gitu. Kalau kita sudah survei si wallpapernya sendiri, maka ya wallpaper itu indeksnya ya pasti 1. Kecuali kita wallpaper yang kualitasnya beda dengan yang kita survei gitu loh. Maka butuh koefisien. Tapi kalau kita objeknya wallpapernya jenisnya apa, maka ya kita pakai itu aja. Ya itu aja yang kita survei kan. Nggak usah kita survei yang lain gitu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Satu lagi tadi silahkan. Bu, izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, batu gunting kertas dulu, siapa duluan? Yuk, silakan. Isran duluan aja, Bu. Ya, monggo, Mas. Baik, Bu. Izin bertanya mengenai langit-langit. Di asumsi umum pada langit-langit itu kan tidak ada perbedaan tinggi antar langit-langit. Nah, kalau ada perbedaan tinggi itu, Bu, bagaimana penyesuaiannya? Terus, kalau misalnya pas kita lihat perbedaan tinggi langit-langitnya itu sedikit, apakah kita bisa mengasumsikan bahwa perbedaan tingginya itu sama, Bu? Terima kasih, Bu. Oh ya, kalau misalnya dia nggak signifikan, barangkali bisa diabaikan sih, Mas. Kalau dia nggak signifikan ya, kalau cuma naik sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalnya butuh, maka kita bisa masukkan di sini. Kalau tinggi langit-langit, itu penyesuaiannya di koefisien adjustment yang di sini. Kita masukkan, dan ini nggak ada guidance-nya. Jadi ini tergantung pembahasan tim sendiri, apakah dia cukup signifikan untuk dimasukkan adjustment atau tidak, kayak gitu. Kalau langit-langit sendiri, sebenarnya penggunaan material langit-langitnya itu kan nggak berbeda jauh ya. Kan sama-sama nutup atapnya, sama-sama nutup ruangannya gitu. Perbedaan tingginya itu biasanya mungkin untuk nutup yang berdirinya itu loh, Mas, bagian berdirinya. Ya kan, kalau perbedaannya misalnya gini, ada langit-langit yang tingginya sekian di dalam ruangan, kemudian di dalam ruangan yang sama ada yang sekian. Ini kelihatan nggak sih?
Sorry. Nah, ada yang di dalam ruangan tuh langit-langitnya sekian, ada yang langit-langitnya sekian. Sebenarnya penggunaannya sekian dengan sekian kalau dia satara, kan sama aja makainya materialnya. Tapi yang dihitung adalah biaya tambahan untuk nutup yang begini. Karena ini kan nggak mungkin bolong, ya kan? Nah, ini yang perlu diperhitungkan itu adalah koefisien adjustment untuk yang ini. Dan itu dibicarakan internal tim saja. Tidak ada guidance di sini. Kayak gitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, sama-sama. Silakan satu lagi, Mbak. Bu izin bertanya terkait kategori bangunan. Nah, misal kita mau menilai rumah bekas. Rumah bekasnya itu tuh bekas toko lantai 1. Nah, itu penilaiannya pakai yang 2.1 atau 1.1 ya, Bu? Itu tergantung dari strukturnya, Mbak. Apakah dia memiliki banyak ruangan seperti halnya hunian, atau dia kosong dan banyak dindingnya itu semi permanen atau non permanen seperti nya gitu, di luar fungsinya. Sebenarnya bisa aja sih kayak ruko kita pakai buat tempat tinggal, toko digunakan untuk tempat tinggal ya bisa, tapi komposisi struktur bangunan ini sendiri seperti apa, jarak antar kolomnya sendiri lebih masuk ke kategori yang mana, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sebelumnya mohon maaf, Bu, mohon izin mengingatkan untuk portalnya, Bu. Akan waktunya, Bu. Tinggal 5 menit, Bu. Tinggal 5 menit ya. Teman-teman masih, saya menutup portal dulu. Saya minta salah satu untuk menampilkan tugasnya yang kemarin. Volunteer barangkali ya. Nggak perlu saya tunjuk ya. Baik, Bu. Atau perlu ditunjuk? Volunteer aja lah ya. Ya, saya tinggal sebentar ngisi portal. Ibu izin mau share screen ya? Ya, silahkan Mbak di share screen-nya. Saya masih ngisi ya. Teman-teman ini yang terlihat sekarang apa? Excel. DKBB. Excel. Oke, makasih. Belum full, Dik. Oke, silahkan Mbak Popi. Kok manggilnya Mbak Popi sih aku? Mbak Deva, silahkan Mbak. Yang perlu saya sampaikan apa saja, Bu? Penjelasan aja. Jadi cerita Mbak Deva nyiapin foto nggak? Ada. Nah, jadi dikasih lihat dulu fotonya, terus habis itu baru dijelaskan ini dari apa. Kalau ada foto-foto mendukung, misalnya ini gentengnya pakai keramik, terus nanti bisa dilihatkan kayak gitu. Sebenarnya tidak banyak foto yang saya siapkan, cuma beberapa foto seperti tampak samping rumah, tampak depan, lalu ada ruang tamu, ruang keluarga, terus langit-langit, kemudian ada ruang makan, bagian dapur, kamar mandi, dinding dan ini juga di rumah saya itu ada dinding dinding plus ada kayu gitu, kayak ada
struktur yang berbeda gitu, terus ada kamar tidurnya. Nah, selain Oke. itu ada juga ini denah rumah yang pernah saya coba bikin. Jadi dalam penghitungannya saya menggunakan denah ini untuk menentukan luas dan juga beberapa penghitungan yang diperlukan. Nah, untuk rumah saya sendiri, karena rumah lantai 1, saya gunakan jenis bangunan 1.1 berupa rumah tapak sederhana dan lokasi rumah saya di sini. Jadi teman-teman kalau mau main boleh ya. Terus kondisi rumah baik berdasarkan beberapa pertimbangan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Saya lupa gimana, kalau nggak salah kondisi bangunan baik itu ini. Seluruh komponen bangunan berupa komponen struktur, struktur bawah, atas, material atap, dinding, langit-langit, dan lantai dalam kondisi lengkap. Namun fasilitas berupa instalasi listrik dan atau instalasi air kurang berfungsi dengan baik dan atau kondisi cat bangunan kusam atau terkelupas. Nah, saya mengkategorikan baik karena menurut saya cat rumah saya itu sudah mulai kusam gitu ya, karena sudah cukup lama. Terus selanjutnya untuk jumlah lantai basement tidak ada, dan karena satu lantai saya masukkan ke sini non basement. Kemudian tinggi lantainya 3 karena kalau di DKPB kan 3,5, jadi nanti di pengerjaannya kita membutuhkan penyesuaian. Untuk luas bangunan 154,25, begitu juga luas atap karena rumah satu rantai, luas atap sama dengan luas bangunannya. Lalu untuk selasar luar atau terasnya itu 45,4 meter persegi. Kemudian ada pagarnya itu dalam kondisi baik, panjangnya 17,71 dalam satuan meter lari. Kemudian perkerasan juga kondisinya baik, dengan luas perkerasan saya hitung waktu itu pakai Google Maps sekian. Nah, untuk rumahnya sendiri itu tahun penilaiannya tahun penilaian kita anggap tahun ini 2021, dan rumah saya dibangun tahun 2001, dan renovasi ini sebenarnya nggak ada sih, nggak ada renovasi yang besar. Jadi saya samakan dengan tahun dibangun. Mohon koreksinya Ibu. Nah, untuk kondisi tanahnya normal karena tanahnya keras, tidak lembek gitu. Kemudian untuk data fasilitas yang lain, pagar ini dibangun tahun 2010, kemudian yang perkerasan juga tahun 2010. Nah, untuk bagian kertas kerja perhitungannya, di sini struktur bawah itu kan untuk penggunaan luas ini kan luas disesuaikan dengan luas bangunannya. Jadi kita masukkan 154,25. Kemudian ada struktur rangka itu menggunakan beton, teman-teman. Terus struktur atapnya itu pakai kayu, penutup atap. Di rumah saya pakai genteng pelentong. Kemudian dindingnya itu ada menggunakan kusen kayu gitu, bukan yang aluminium. Terus temboknya dari bata merah, ada juga yang dari silikon hebel. Lalu ada juga yang seperti kayu gitu, kayu jati gitu. Saya kategorikan ke dalam papan. Kemudian untuk langit-langitnya, plafon terbuat dari kayu. Jadi saya gunakan material kayu. Lalu ada penutup lantai itu berupa keramik KW1. Lalu instalasi airnya ya seperti inilah. Kemudian penyambungan, saya tidak menggunakan PDAM tapi menggunakan kayak air sumur gitu. Kemudian instalasi listrik seperti demikian. Kemudian penyambungan saya menggunakan PLN. Dan pelapis dinding di rumah saya itu ada cat dan juga keramik. Terutama keramik itu di bagian kamar mandi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Poppy. Untuk chatnya silahkan dibagi lagi menjadi 2, chat luar dan chat dalam Mbak. Jadi 149,56 itu nanti ada subnya yaitu cat dinding dalam dan cat dinding luar. Luarnya pakai cat juga ya, Mbak Deva? Aduh, Mbak Poppy terus loh. Nah, dalamnya juga sebagian besar juga cat juga kan? Jadi tambah 1 kolom di bawahnya catnya itu di kolom G-nya, di G-nya itu ada dinding dalam dan dinding luar. Yang dinding luarnya adalah sebesar 35%. Tes, terdengar ya suara saya ya? Terdengar. Tadi kan ada asumsi Mbak, ingat nggak kalau dinding luar itu sebesar 35% dari dalam 65% Ibu. Nah, itu dikalikannya dari 149,56-nya. Berarti yang untuk luasnya ini juga luar dalam sama, tapi di bagian adjustment itu yang luar pakai 35% gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih, Bu. Terus ke bawah lagi ada apa, Mbak? Bisa dibawa ke bawah? Untuk ke bawah Selasar itu, ya? Ya. Nah, selasar ini saya masukkan teras tadi, kemudian untuk fungsi yang lain, bangunan yang lain itu nggak ada, seperti sidang dan lain-lain, bengkel juga nggak ada.
Terus yang ke bawah, ini sesuai dengan contoh forma DKBB, belum saya tambahkan beberapa bagian gitu. Sudah Ibu. Oke. Oke, ini kemarin karena saya belum ngasih tabel DKPB-nya, jadi harga satuannya semua dikosongkan dulu ya, karena harga satuannya kan belum ada. Tapi untuk pengukuran dan untuk istilahnya melihat spesifikasi materialnya, teman-teman sudah mulai belajar. Kalau dulu sudah pernah nyoba untuk yang hunian, ini saya kasih tugas teman-teman untuk melakukan penilaian menggunakan DKPB lagi selain kategori hunian. Jadi boleh bangunan kategori 2, 3, maupun 4 yang bisa teman-teman temukan di sekitar teman-teman aja, atau yang teman-teman punya akses. Ya, misalnya nggak perlu susah-susah, pos kamling deket rumah nggak apa-apa. Ya, yang bisa ada di sekitar aja. Ini sekedar teman-teman untuk praktek untuk kategori bangunan lain dan asumsi-asumsinya. Ya, nah untuk meter perseginya gimana? Teman-teman silahkan alamatnya pakai jalan. Misalnya jalan alamatnya objek itu ada di Jalan Cemara nomor 10. Tapi kotanya masukkan Jakarta semua. Ya. Masukkan kota Jakarta supaya acuannya harganya bisa lihat di bultek yang tadi sudah ada di tampilan slide. Kan bulteknya udah saya share ya. Di situ kan ada contoh untuk regional Jakarta. Pakai saja tabel itu untuk harga komponen materialnya. Tapi nama alamat jalannya pakai alamat sesuai teman-teman. Jadi cuman untuk melihat aja, ini ngambilnya dari kolom yang mana sih, supaya familiar. Gitu ya. Nggak boleh kategori 1, jadi bolehnya kategori 2, 3, atau 4 yang teman-teman bisa temukan di sekitar. Yang sederhana aja nggak apa-apa. Untuk melatih teman-teman supaya terbiasa melihat kolom-kolom DKPB, sumbernya dari mana, kolomnya dari mana, tabelnya dari mana, dapat gitu ya. Kalau bisa ada yang dapat data masjid di kampung, ya bagus, nggak apa-apa, bisa dipakai. Kalau bisa pakai, pokoknya jangan sampai menyulitkan, tapi teman-teman bisa menambah pemahaman gitu loh. Paham kan? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Ada pertanyaan tentang tugasnya teman-teman atau udah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Sekarang hari Kamis, nanti ini saya belum masukkan ya tugasnya di LMS, nanti saya input tugasnya untuk pengumpulan seperti biasa maksimal di hari, mau hari apa? Selasa atau Rabu? Karena harus nyari ya, kalau kemarin kan Rabu, Bu. aja ya. Kalau rumah sendiri-sendiri kan lebih gampang ya, takutnya nyari objeknya agak susah. Berarti sampai hari Rabu, nanti saya tutup di hari Rabu tugasnya. Oke? Kalau sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, sudah cukup jelas semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Leo. The screen is yours. Baik, terima kasih Bu. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya nanti bisa disampaikan lewat PJ untuk saya sampaikan kepada Ibu Bidanti. Karena waktu kita sudah habis, mungkin kita bisa tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa supaya apa yang sudah kita belajar dapat kita pahami dan dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Berdoa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat cukupkan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Danti atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.